Pusing mengatasi kemacetan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menyiapkan sejumlah langkah guna mengurai kemacetan di Jakarta, meneruskan program Anies Baswedan. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun menjadikan program pengendalian kemacetan dengan agenda prioritas. Ragam langkah ditempuh sebagai upaya pengendalian kemacetan diantaranya dengan program Anies, yaitu integrasi moda transportasi publik seperti bus Transjakarta, MRT, dan LRT yang memudahkan warga dalam berpindah moda. Misalnya lewat pembangunan MRT fase 2A dan LRT Jakarta fase 1B. Program-program peningkatan sarana transportasi massal di Jakarta salah satunya bertujuan mempermudah akses mobilitas warga dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus dapat menunjang pertumbuhan roda perekonomian. Pembangunan MRT fase 2A per 25 Februari 2023 telah mencapai progres 20%. Sementara itu, untuk LRT Jakarta fase 1B rencananya akan memiliki panjang sekitar 6,4 km dan konstruksi lelangnya dilakukan pada Juni 2023. Heru menjelaskan dalam proses pembangunan sarana transportasi massal ini, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan beberapa pihak, termasuk dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta Kementerian BUMN. Salah satunya tampak dalam proyek penataan kawasan stasiun tahap 1, tahap 2, seperti di Stasiun Tebet, Stasiun Palmerah, dan Gondang Dia. Kemudian, Stasiun Manggarai juga sedang dalam perencanaan untuk penataan lanjutan. Selain itu, untuk mengurangi penumpukan penumpang komuter lain di Stasiun Tanah Abang, penambahan jalur kereta juga dilakukan. Selain itu, dalam rangkaian presidensi G20 di Bali pada November 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta juga menyepakati perjanjian kerjasama pengembangan proyek MRT Jakarta dengan Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Tidak hanya itu, kerjasama juga dilakukan dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Bekasi untuk membangun MRT Timur Barat. Proyek pengembangan MRT ini diharapkan dapat menambah minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum dan terjangkau tidak hanya di Jakarta, tapi juga di wilayah penyangga. Saya waktu pandemi sampai saat ini sih Mas lebih macet sekarang sih. Kalau menurut saya iya. Waktu berangkat, waktu pulang kerja, kan saya di Cawang kerjanya, daerah Cawang. Jadi kadang macetnya lebih lama perjalanannya Bang. Selanjutnya, revitalisasi halte Transjakarta juga terus dilakukan secara optimal. Beberapa halte ini sudah mulai beroperasi pasca revitalisasi, seperti halte Bundaran HI, halte GBK, halte Balai Kota, dan halte Kuitang. Adapun revitalisasi halte Transjakarta yang telah terintegrasi dengan stasiun KRL Komuter Line dan stasiun LRT adalah stasiun Cawang Cikoko. Memang awalnya program Anies Baswedan banyak ditinggalkan oleh Heru Budi Hartono. Usai pusing dengan kemacetan Jakarta, program Anies pun kembali dilanjutkan. Selain itu, 5 bulan usai dilantik sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diketahui langsung tancap gas memimpin Jakarta. Heru Budi Hartono tak ubahnya seperti gubernur pendahulunya, Anies Baswedan, yang kerap menjadi sorotan. Namun, bedanya Heru Budi Hartono cenderung melakukan manuver atas perintah dari istana. Gerak-gerik dan kebijakan Heru Budi Hartono tidak lepas dari pantauan media. Beberapa kebijakannya disorot bahkan tidak sering dianggap kontroversial. Antara lain, dianggap ingin membabat habis legasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta. Berikut ini beberapa kebijakan kontroversial PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Rumah DP 0 rupiah bukan prioritas. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta tidak menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan program hunian DP 0 rupiah pada tahun 2023. Program DP 0 rupiah merupakan program yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov akan lebih memprioritaskan dalam menyelesaikan rumah susun bagi warga yang terdampak dari adanya normalisasi sungai. Adapun program hunian DP 0 rupiah, biaya pembangunan tidak berasal dari dana APBD. Pendanaan untuk program hunian DP 0 rupiah sejak awal berasal dari pihak eksternal. Bersih-bersih di Jakpro, MRT, dan Transjakarta. Heru Budi mencopot Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, yaitu Widi Amanasto, dan diganti oleh Iwan Takwin. Selain Widi, ada 4 direksi Jakpro juga diganti oleh Heru Budi Hartono. Selain itu, Heru Budi juga mencopot Dirut Transjakarta, yaitu Muhammad Yana Aditya, dan digantikan oleh M. Kunchoro Wibowo, yang akhirnya mengundurkan diri karena tersandung oleh KPK. Yang pertama kan
yang ditunjuk sebagai direktur itu adalah beliau dari sejak awal di berdirinya MAPI sudah lama. Terus yang berikutnya tentunya ada kaitannya dengan fasilitas sesuai dengan perencanaan, tetapi Pak Tuket lebih tahu dari awal, dari berdirinya awal, jadi sehingga bisa lebih cepat patennya, bisa lebih berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan seterusnya. Oh, yang KCI? Iya. Yang dibahas. Mari kita bahas. Mungkin DKI lebih besar. Wah, semua bagus. Menurut saya apa yang dilakukan Heru Budi ini nggak benar sebenarnya. Ketika diberikan kewenangan untuk mengganti orang, ya, untuk kemudian bisa mengubah kebijakan gubernur sebelumnya dan lain sebagainya, drastically seperti mau melakukan delegitimasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Dia adalah pejabat yang tidak dipilih, dia unelected official, dia pejabat yang ditunjuk, itu pun sebagai caretaker. Jadi dia tidak boleh melakukan delegitimasi terhadap pejabat elected sebelumnya. Polemik batas usia PJLP. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat kebijakan baru dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang pedoman pengendalian penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kebijakan dalam keputusan gubernur tersebut yakni tentang batasan usia penyedia jasa lainnya perorangan. Dalam keputusan gubernur itu tertulis dalam usia minimal pegawai PJLP adalah 18 tahun dan maksimal 56 tahun. Heru berdalih, pembuatan keputusan gubernur tersebut sudah mengikuti pedoman Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur batas maksimal usia pekerja adalah 56 tahun. Meskipun aturan tersebut sesuai aturan, kebijakan Heru menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Dengan adanya Kebgub tersebut, para pegawai PJLP yang berusia 56 tahun ke atas terancam menganggur atau mencari pekerjaan lain di luar lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mengubah slogan Jakarta, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat kebijakan baru dengan mengganti slogan di DKI Jakarta era Gubernur Anies Baswedan, Kota Kolaborasi, menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kebijakan Heru itu menuai pro dan kontra. Heru menjelaskan bahwa perubahan slogan tersebut merupakan hal yang biasa saja. Ia pun menilai perubahan slogan itu bukan sesuatu yang serius. 2 bulan klaim tuntaskan sodetan Ciliwung. PJ Gubernur DKI Jakarta diapresiasi Presiden Jokowi karena dianggap berhasil menuntaskan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Barat Timur. Proyek sodetan itu disebut akan sangat mengurangi banjir di ibu kota. Jokowi mengatakan proyek itu sempat mangkrak selama 6 tahun karena terkendala pembebasan lahan. Presiden Jokowi memuji Heru yang mampu membebaskan lahan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung tersebut. Namun hal tersebut dibantah oleh netizen. Klaim Presiden Jokowi bahwa proyek sodetan Ciliwung 6 tahun mangkrak dan pernyataan Kementerian PUPR yang menyebut pembangunan sodetan tersebut tahap awalnya sudah selesai dibangun pada tahun 2013 sampai 2015 sepanjang 500 meter. Kemudian dihentikan dan dilanjutkan lagi pada tahun 2021.